Pemirsa, sudah satu pekan banjir masih menggenangi lebih dari 100 rumah di Desa Karanglinggar, Kecamatan Teluk Jambe Barat, Kabupaten Karawang. Ketinggian air masih mencapai 1 meter. Dari pantauan udara masih ada sekitar 180 rumah di Dusun Kampek dan 80 rumah di Dusun Pangasinan yang terendam banjir. Buruknya sistem drainase membuat banjir hingga kini belum surut. Sejumlah warga masih bertahan di pengungsian, namun sebagian lain sudah kembali ke rumah mereka masing-masing. Warga mendapatkan bantuan dari BPBD setempat dan para relawan yang datang ke lokasi. Pemirsa, petugas gabungan mengevakuasi sejumlah pasien dari puskesmas di Desa Ringin Kidul, Grobogan akibat banjir yang terjadi sejak hari Minggu. Seluruh ruangan terendam banjir hingga peralatan medis tidak bisa digunakan. Petugas gabungan mengevakuasi satu persatu pasien dari puskesmas di Desa Ringin Kidul, Kecamatan Gubuk, Grobogan, Jawa Tengah. Banjir setinggi 60 cm menggenangi ratusan rumah warga, termasuk puskesmas di Desa Ringin. Seluruh petugas medis yang berjaga langsung mengevakuasi seluruh barang, obat-obatan, serta peralatan medis ke tempat yang lebih aman. Sejumlah pasien yang masih dalam penanganan medis dievakuasi oleh tim Badan Penanggulangan Bencana Daerah Grobogan menuju sebuah gereja yang tidak terendam banjir. Dibawa ke sana. Pasien yang mengalami sakit cukup berat dirawat di pengungsian, sementara yang ringan diperbolehkan pulang dan menjalani rawat jalan. Banjir yang merendam Desa Ringin Kidul, Kecamatan Gubuk, Grobogan mencapai 60 cm hingga 1 meter. Sebanyak 650 kepala keluarga terdampak banjir. Dari Grobogan, Jawa Tengah, Rustam Nusantara, iNews melaporkan. Pembongkaran hibis fantasi di kawasan Puncak, Jawa Barat kembali dilanjutkan pada hari ini. Sejumlah alat berat diturunkan untuk membongkar taman wisata tersebut. Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi menginstruksikan untuk membongkar bangunan milik anak perusahaan milik BUMD Jawa Barat, PT Jaswita atau Jasa Pariwisata. Wahana wisata yang ada di kawasan wisata Puncak Cisarua Bogor tersebut telah melanggar aturan. Diduga bangunan menjadi biang kerok terjadinya banjir bandang di kawasan wisata Puncak beberapa hari yang lalu. Sementara itu, guna menghindari terjadinya bentrokan, petugas gabungan dari TNI, Polri, hingga Satpol PP disiagakan. Pembongkaran dilakukan karena pengelola melanggar aturan perizinan dari semula 2.400 meter malah menjadi 15.000 meter. Artinya hibis fantasi mencatut lahan sekitar 11.000 meter. Petugas menyegel sejumlah villa di kawasan wisata Puncak Bogor, Jawa Barat yang diduga sebagai penyebab banjir di Jabodetabek. Petugas memerintahkan pemilik villa untuk segera membongkar bangunan mereka. Diduga menjadi salah satu penyebab banjir di Jabodetabek, Pemprov Jawa Barat, Kementerian Kehutanan, serta Kementerian Agraria dan Tata Ruang menyegel sejumlah villa di kawasan Puncak Bogor. Petugas memerintahkan pemilik villa untuk segera membongkar bangunan mereka. Jika tidak, maka petugas akan membongkar bangunan ini. Ada 7 villa di lokasi hutan lindung yang semestinya tidak didirikan bangunan sebagai lahan resapan air. Maka kita pemerintah dalam ini memandang perlu untuk melakukan review dan melakukan penertiban penggunaan lahan yang ada di hulu Sungai Ciliwung, Das Bekasi, dan Das Cisadane. Sebelumnya, Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi 2 kali meninjau lokasi sambil melakukan penanaman pohon di kawasan hutan Cisarua.
Ia meminta agar villa dan penginapan perusak lingkungan untuk segera dibongkar. Dari Bogor, Jawa Barat, Wildan Hidayat, iNews melaporkan. Intensitas hujan tinggi mengakibatkan jalan menuju kawasan wisata Gunung Bromo tertutup oleh tanah longsor. Warga sekitar pun diimbau untuk waspada dan berhati-hati adanya potensi longsor susulan. Tanah longsor terjadi di kawasan menuju wisata Gunung Bromo, tepatnya di Desa Wonokerto, Kabupaten Probolinggo, Minggu sore. Material longsor menutup seluruh badan jalan, sehingga kendaraan tidak bisa melintas. Longsor terjadi akibat hujan deras yang mengguyur kawasan ini selama beberapa jam terakhir. Akibat tanah longsor ini, akses menuju kawasan wisata Gunung Bromo dan sebaliknya tersendat. Untuk sementara, warga bersama TNI, Polri gotong royong membersihkan guguran tanah longsor dengan alat seadanya agar jalur tersebut bisa dilalui kendaraan. Jadi longsor ini terjadi karena curah hujan yang terlalu tinggi. Tebing yang ada di pinggir jalan raya ini terlalu banyak menyerap air, jadi airnya jatuh menimbulkan longsor. Tidak ada korban jiwa dalam kejadian ini. Warga maupun wisatawan diimbau untuk berhati-hati ketika melintas di kawasan Pegunungan Tengger, sebab musim penghujan membuat potensi longsor pada tebing sepanjang jalur bisa terjadi sewaktu-waktu mengingat cuaca masih ekstrim dan curah hujan tinggi. Dari Probolinggo, Jawa Timur, Hana Purwadi, iNews melaporkan. Akibat diguyur hujan deras, sebuah tebing setinggi 20 meter longsor dan menimpa permukiman warga di Kabupaten Cilacap, Jawa Tengah. Tanah longsor menghancurkan satu rumah warga dan bangunan pondok pesantren. Bangunan pondok pesantren Al-Huda di Desa Babakan, Karangpucung, Cilacap, Jawa Tengah hancur setelah diterjang tanah longsor. Sebagian besar bangunan pondok pesantren ini mengalami kerusakan parah dan tertimbun material tanah longsor. Longsor terjadi setelah hujan deras seharian mengguyur wilayah ini. Akibatnya tebing setinggi 20 meter yang berada tepat di atas bangunan longsor hingga rata dengan tanah. Beruntung saat peristiwa terjadi, bangunan ini kosong karena para santri sedang melaksanakan sholat tarawih sehingga tidak menimbulkan korban. Selain merusak bangunan pondok pesantren, tanah longsor juga merusak satu rumah warga hingga rata dengan tanah. Ada satu pondok dan satu rumah yang terdampak tapi sebagian, tetapi ada dua rumah yang terancam. Dua rumah terancam, satu rumah yang itu terdampak sebagian. Mengimbau kepada masyarakat yang mungkin tinggal di dekat area yang tebing-tebing yang potensi longsor, ketika memang menyadari bahwa itu hujan sudah turun dengan durasi yang cukup panjang dan intensitas tinggi, harapan itu lebih baik segera mengungsi. Untuk sementara, para santri dan warga yang terdampak tanah longsor ini menempati masjid di lingkungan pondok. Meski tidak menimbulkan korban jiwa, namun akibat peristiwa ini kerugian ditaksir mencapai ratusan juta rupiah. Dari Cilacap, Jawa Tengah, Heri Susanto, iNews melaporkan.